Widi Susanti dari Prodi Perbankan Syariah, kelas 4B, ingin membahas materi tentang zakat sebagai komponen kebijakan fiskal. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu apa sih? Kebijakan fiskal itu adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Sedangkan zakat, apa sih zakat itu? Zakat adalah ibadah wajib bagi umat Islam dan termasuk rukun Islam yang keempat. Secara bahasa, zakat artinya bersih, suci, berkat, dan berkembang. Dari segi istilah, zakat mengacu pada harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang yang beragama Islam dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Kebijakan fiskal di berbagai negara itu mempengaruhi APBN karena instrumen yang digunakan adalah penerimaan dan pengeluaran negara. Penerapan kebijakan fiskal dalam ekonomi konvensional memiliki perbedaan dengan sistem ekonomi Islam. Kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi kapitalis hanyalah merupakan suatu kebutuhan untuk pemulihan ekonomi akibat krisis dan untuk menggenjot perekonomian agar dapat mencapai pertumbuhan. Sehingga tumpuan utama kebijakan fiskal negara kapitalis adalah pertumbuhan ekonomi. Dalam sistem ekonomi Islam, kebijakan fiskal merupakan suatu kewajiban negara dan menjadi hak rakyat sehingga kebijakan fiskal bukanlah semata-mata sebagai kebutuhan untuk perbaikan ekonomi maupun untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Selain itu, mengacu pada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil, salah satu untuk distribusi harta dalam masyarakat adalah kewajiban zakat kepada pemilik harta jika sudah mencapai nisab. Kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang APBN dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Kebijakan fiskal juga merupakan salah satu kebijakan ekonomi yang dapat diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya dalam merealisasikan tujuan ekonomi. Kebijakan fiskal adalah perekonomian seluler tercapainya kesejahteraan. Namun, tujuan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam adalah mencapai tujuan syariah, termasuk meningkatkan kesejahteraan dan menjaga iman kehidupan intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan. Selain itu juga mempunyai tujuan dalam keseimbangan distribusi kekayaan. Komponen kebijakan fiskal dalam Islam yaitu meliputi zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Berbeda dengan instrumen kebijakan fiskal konvensional yang mengarah pada pajak. Dalam komponen kebijakan fiskal dalam Islam itu adalah zakat bersifat wajib dan infak, sedekah, wakaf bersifat sukarela. Pengumpulan penyaluran potensi zakat sebagai instrumen pengatasan kemiskinan dan distribusi pendapatan. Data yang dihimpun oleh INZ, zakat terus mengalami kenaikan jika seluruh potensi zakat dapat terkumpul secara maksimal. Indonesia mungkin tidak harus lagi tergantung pada pinjaman luar yang berbasis bunga. Untuk menutupi defisit anggaran belanjanya, jika itu bisa tergarap secara maksimal, kestabilan ekonomi akan terjaga dari krisis ekonomi. Kebijakan fiskal versi Islam memang berbeda dengan kebijakan fiskal non-Islam, walaupun mempunyai kesamaan definisi dan tujuan. Berbeda landasan, metode baik cara pengumpulan hingga pendistribusian yang dipakai, instrumen pendapatan negara hingga sistem yang dipakai. Landasan yang selalu dalam sistem kebijakan fiskal Islam adalah Al-Quran dan hadis. Dari sisi instrumen pendapatan negara, terdapat perbedaan yang signifikan di dalam Islam. Zakat merupakan salah satu instrumen pendapatan negara yang paling besar dari yang lain. Alasannya adalah negara Indonesia mayoritas adalah beragama Islam.
Zakat sebagai komponen fiskal. Pemanfaatan potensi zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai instrumen pengentasan kemiskinan sudah menjadi kajian oleh para pakar ekonomi Islam. Menurut Zainuddin Ahmad, dalam papernya menawarkan zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal. Paper tersebut banyak mengkaji permasalahan deskripsi dan empirisasi ruang lingkup zakat dalam sebuah perekonomian yang menganut prinsip-prinsip etika Islami. Berkaitan dengan itu, Zainuddin Ahmad menghadirkan zakat sebagai instrumen sekuritas sosial yang merupakan bagian dari integrasi sistem Islam untuk pengentasan kemiskinan dan distribusi pendapatan. Selanjutnya, menurut Sadek, meletakkan ulasan dalam dimensi ekonomi, hukum, administrasi pada instrumen zakat. Sementara itu, ekonomi, hukum, administrasi pada instrumen zakat menawarkan banyak hal berkaitan dengan sistem zakat yang dapat dikontribusikan pada pengembangan sistem ekonomi Islam. Menurut Nejatullah Siddiqi, menawarkan sejumlah aturan penting dalam konteks kewajiban pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur Islamik ekonomi. Sumber-sumber keuangan pemerintah di luar zakat dapat ditentukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah yang ada. Sumber-sumber keuangan baru dapat dibentuk setelah melalui proses kajian fikih, yaitu dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis. Misalnya, apakah dalam sistem yang ada untuk mencapai tujuan menghapuskan tingkat kemiskinan, pemerintah yang ada dibolehkan untuk memungut pajak lain di luar zakat. Pertanyaan ini merupakan salah satu debat di kalangan ahli fikih yang merupakan ciri khas bagaimana sebuah kebijakan fiskal dapat dijalankan dalam sistem pemerintahan yang Islami. Sementara itu, kalau dijalankan dalam sistem pemerintahan yang Islami, kita bandingkan proses penentuan jenis pajak baru dalam sistem ekonomi konvensional dengan sistem ekonomi Islam. Tampak bahwa jenis pajak baru dalam keuangan publik dalam sistem ekonomi konvensional dikaji berdasarkan prinsip yang berbeda dengan sistem ekonomi Islam. Di sini dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal versi Islam berbeda dengan kebijakan fiskal versi non-Islam. Walaupun terdapat kesamaan definisi dan kesamaan tujuan, namun secara substansial terdapat perbedaan mulai dari landasan hukum yang dipakai, metode, baik cara pengumpulan hingga pada pendistribusian yang dipakai, instrumen pendapatan negara hingga pada sistem yang dipakai. Landasan yang selalu menjadi pijakan di dalam sistem kebijakan fiskal adalah Al-Quran dan Hadis, bahwa kebijakan fiskal yang dibangun oleh Rasulullah SAW pertama kali adalah sistem ekonomi harus mempunyai ideologi yang kuat yang didasarkan atas agama, karena ekonomi tanpa ideologi akan sama dengan ekonomi kapitalis. Jika agama tidak dinafikan sama sekali, nilai-nilai moral tidak akan masuk dalam setiap praktik ekonomi, sehingga praktik ekonomi menafikan adanya moralitas. Dari sisi instrumen pendapatan negara, terdapat perbedaan yang signifikan. Di dalam Islam, zakat merupakan salah satu instrumen pendapatan negara yang paling diunggulkan dibandingkan dengan yang lain. Beberapa alasannya adalah bahwa zakat merupakan instruksi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mempunyai potensi terhadap perkembangan perekonomian. Potensi zakat Indonesia sebagaimana diuraikan di atas sangatlah besar yang mencapai 100 triliun per tahun. Kalau dibandingkan dengan RAPBN 2011, jumlah tersebut hampir mencapai sepertiga dari alokasi dana belanja Kementerian Negara dan lembaga pemerintah yang mencapai 395,2 triliun. Jumlah potensi zakat tersebut 2 kali lebih besar dari alokasi Kementerian Pekerja Umum yang memperoleh alokasi anggaran tertinggi dalam RAPBN 2011 yaitu sebesar 56,5 triliun. Jika seluruh potensi zakat dapat terkumpul secara maksimal, Indonesia mungkin tidak harus lagi bergantung kepada pinjaman luar negeri yang berbasis bunga
untuk menutupi defisit anggaran belanjanya. Jika ini bisa tergarap secara maksimal, kestabilan ekonomi juga akan terjaga karena krisis ekonomi yang selama ini terjadi selalu berpangkal dari penerapan sistem bunga dalam setiap transaksi keuntungan suatu negara. Saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.